Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah kajian Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama kumpul dan duduk dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan sebagaimana kita saat hidup senantiasa memanfaatkan waktu kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, mudah-mudahan kelak kita pun diwafatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang insya Allah kita masuk pada poin yang keempat dalam permasalahan adab jual beli, di mana pada poin yang keempat ini disebutkan oleh muallif kitab ini bahwasannya di antara adab yaitu seorang penjual tidak terlalu banyak mengambil untung. Dalam permasalahan ini perlu kita pahami setidaknya ada dua pembahasan. Yang pertama, ada orang itu mengambil untung dengan jumlah yang besar dengan jalan yang benar. Ada pula yang mengambil untung dengan jumlah yang besar dengan jalan yang tidak dibenarkan. Nek jari wong Jawa ngemplang. Napa nek istilahnya? Leres nggih. Di mana dia melakukan sebuah mengambil manfaat atau mengambil keuntungan dari orang yang tidak mengerti harga, dari orang pendatang ya, yang mana dia menaikkan barang dagangannya di atas rata-rata. Seperti beberapa waktu kasus yang lalu ya. Ini istilah Jawa ini tadi ngemplang, mengambil keuntungan dengan hal yang tidak wajar. Tentu ini dilarang ya. Makanya dalam fatwa Lajnah Daimah disebutkan bahwasannya keuntungan perdagangan itu sejatinya tidak memiliki batasan tertentu. Namun, nah ini menjadi catatan, semua itu kembali kepada permintaan barang, stok barang dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai memanfaatkan kesempatan atas kelalaian pembeli. Kemudian dia melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli. Ini yang dilarang. Ya.
Dan ini kadang kita jumpai. Kadang rumah makan ya sering terjadi sampai masuk berita. Tidak sewajarnya. Kalau istilahnya pedagang itu mumpung ono wong sing anyar. Ini dilarang ya ikhwah. Ya, ini dilarang. Dia memanfaatkan kesempatan. Ada kalanya karena kelalaian pembeli nggak tahu apa-apa, lugu. Ada juga kalanya seperti tadi yang kita sebutkan. Sehingga sejatinya seorang mukmin itu memperhatikan hak ukhuwah Islamiyah. Ini yang disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Dan Syekh Utsaimin juga pernah menyebutkan ar-ribhu laisa lahu had. Yang namanya keuntungan memang tidak ada batasan tertentu. Tetapi tadi ada garis besar yang harus kita ingat dan kita pahami. Tidak boleh mengambil keuntungan yang besar dengan jalan apa tadi? Pembodohan. Ya, ini dilarang. Bahkan Syekh Utsaimin menyatakan fa innahu min rizqillah. Untung dari jual beli termasuk rizku minallah, rizki dari Allah. Tetapi sekali lagi seorang mukmin mukminah, muslim muslimah dalam melakukan transaksi jual beli jangan sampai mendolimi orang lain dengan jalan yang tadi yang kita sebutkan. Jadi secara umum mengambil untung itu juga tidak mengapa, boleh, itu rizki dari Allah. Tetapi jika dalam jumlah yang besar harus diperhatikan bab-bab tadi yang kita sebutkan. Dan memang ada orang yang melakukan jual beli yang keuntungannya luar biasa, hanya modal awal tok, contoh pangkas rambut. Kalau di kota mungkin masih ya, kalau di desa itu kan modal awal, modal semprotan, gunting, terus apa ini? Ya wis iku Pak, di desa itu cukup itu, udah wis, ya sudah. Keuntungannya berapa persen ini? Nih dihitung-hitung. Ada yang bisa ngitung? Ya, koyo modal kan di awal sehari bisa 20 yang dicukur. Wis pok wisan koyoke. Masya Allah. Dan tidak mengapa ini, ya, karena tidak ada pembodohan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masalah pengambilan untung memang tidak ada masalah berapa nominalnya, selama dalam hal tersebut tidak ada unsur penipuan, pembodohan dan semisalnya atau rekayasa. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tidak membiasakan bersumpah dalam jual beli. Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Sekarang kata-kata sumpah itu kadang dibuat mainan. Tidak hanya dalam transaksi jual beli, tapi dari berbagai aspek kehidupan. Ya, banyak orang disumpah. Leres mboten. Orang yang paling banyak disumpah itu siapa, Pak? Pejabat. Ya. Tapi ya wallahu a'lam. Makanya itu ini menjadi perhatian bagi kita semua. Bisa jadi karena seorang mukmin itu tidak paham konsekuensi dari sumpah atas nama Allah. Lebih parahnya lagi, seorang mukmin lebih takut, ya, lebih takut resiko ketika disumpah dengan sumpah pocong daripada sumpah demi Allah, Pak. Leres mboten? Ini perlu dipahamkan lagi umat ini. Dalam masalah akidah perlu dipahamkan lagi.
Nek sumpah demi Allah iku koyoke woles, Pak, santai gitu loh. Enggak ono popo gitu. Tapi kalau sumpah, namanya sumpah kalau di Jawa itu sumpah apa? Sumpah pocong, apalagi sumpahnya? Ada lagi? Iku wedine naudzubillah. Sampai untuk pemutus jalan terakhir, Pak, itu adalah sumpah pocong loh, bayangkan. Inilah yang harus menjadi PR kita bersama. Karena bab ini juga ya perlu kita jelaskan lagi kepada umat Islam tentang larangan bersumpah kepada selain Allah. Tetapi sekali lagi ya, dalam masalah ini terkadang pedagang juga demi meraih untung yang besar mereka menghalalkan segala cara, mendongkrak omset dan lain sebagainya. Mereka bersumpah bahwasanya barang ini bagus, bahwasanya ini bagus. Padahal Rasulullah mengingatkan kita dari sahabat an Abi Qatadah Al-Ansari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum wa kasratal halif. Hati-hatilah kalian dengan banyak bersumpah dalam menjual filbai, menjual dagangan. Fa innahu yunaffiqu summa yamhaqu. Karena ia memang melariskan namun menghapuskan sebuah keberkahan. Ini yang disebutkan. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, al-halifu munafiqatun lisil'ati mumhikatun lil barakati. Sumpah itu menjadikan barang dagangan memang menjadi laris, Pak. Karena umat Islam nek wis ana wong sumpah sudah, Pak. Sudah wis. Apik iki. Tetapi akan menghapuskan sebuah keberkahan. Inilah yang harus kita wanti-wanti pada diri kita, saudara-saudara kita. Terlalu gampang. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang berisi larangan banyak bersumpah dalam menjual dagangan karena sumpah tanpa adanya hajat dihukumi terlarang. Ini Imam An-Nawawi. Ya. Apalagi tujuan sumpah ini hanya ingin melariskan dagangan yang sebenarnya, ya kata beliau, ini hanyalah ingin mengelabui pembeli dengan sumpahnya tersebut. Nah, ini menjadi bahan muhasabah bagi kita. Kebanyakan orang ya demikian, agar dagangannya laris, agar dagangannya payu. Apalagi sumpah palsu. Ini termasuk jenis dosa besar. Man halafa ala yaminin yaqtati'u biha malam ri'in huwa 'alaiha fajirun laki Allah wa huwa 'alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah guna mengambil sebagian harta orang lain, mengambil untung ya dari orang lain, sedangkan sumpahnya itu palsu, maka ia akan menghadap kepada Allah sedangkan Allah ghadban, Allah murka padanya. Allah murka kepada orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dari sahabat Abu Dzar bahwasanya Rasulullah bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah tidak melihat mereka, tidak mensucikan dosanya, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.
Dan Abu Dzar berkata Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali. Ingat, dalam kaidah tidaklah Allah mengulang-ulangi sesuatu melainkan hal tersebut adalah sesuatu yang apa? Diulangi 3 kali. Bahkan Abu Dzar berkata, ya, mereka gagal dan rugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, al-musbil. Apa al-musbil? Orang yang isbal. Wal mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Hati-hati, dulu pernah kita sampaikan, jadilah orang yang memberi itu nek wis lalek nih, koyok toh uang buang angin, semaring buang ora dieling-eling meneh. Bahkan ono wong takon menang Pak, ya tetap dia menang, tidak sekalipun ada keinginan untuk menyampaikan aku enggak pernah. Leres mboten? Tapi kan kadang-kadang orang ya seperti itu. Hati-hati ini. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Dan yang ketiga, orang yang berusaha membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu. Na'udzubillah. Banyak kadang-kadang kita wallahi demi Allah ya apik Pak barangnya Pak. Hati-hati ini. Ya, hati-hati kita. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat, tidak pula mensucikannya, dan bagi mereka walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Rajulun kana lahu fadlu ma'in bit tariq famana'ahu min ibnis sabil. Yang pertama, orang yang memiliki kelebihan air di perjalanan akan tetapi tidak mau memberikan kepada yang lainnya yang sedang melintas. Ini yang pertama. Wa rajulun, dan seseorang baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Yang kedua adalah seseorang yang janji kepada seorang pemimpin, janji berbaiat, janji setia, akan tetapi ia tidaklah berbaiat, berjanji itu kecuali hanya menginginkan keuntungan dunia. Fa in a'tahu minha ridha, atau radhiya, kalau diberi maka dia senang Pak. Wa illam yu'tihi minha sakhita, akan tetapi bila ia tidak memberikan harta padanya, ia membencinya. Hati-hati. Ini juga menjadi ibrah bagi kita dalam masalah urusan-urusan dunia. Kecenderungan manusia itu lebih pro kepada siapa yang memberi. Kalau sudah ada yang memberi, kayak keadilan itu wis gak ono arti. Untuk berkata iku angel Pak, nek jare wong Jawa pelat. Ya, makanya dulu pernah kita sampaikan dalam pembahasan riba, hati-hati kalau sudah ada ustadz diminta ngisi di lembaga ribawi, iku nek ditakoni ustadz hukume riba apa, kadang-kadang ya sok pelat. Hati-hati, termasuk kita. Makanya kita itu diperintahkan untuk berteman dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Karena kalau circle-nya temannya dengan itu Pak, pelat enggak Pak? Ya. Untuk menyampaikan yang benar itu angel. Ya termasuk tadi.
sudah terlanjur nyaman untuk mengatakan riba itu sesuatu yang haram, pelat. Hati-hati ini ya. Termasuk kita semuanya dalam perkara ini, hati-hati, karena diantara fitnah kepada kita semua adalah fitnah harta ya. Nek jare wong Jawa salah sijine ujiane menungso niku kecopahe iwak, Pak. Paham kecopahe iwak? Iwak nek wis kadung lah iku apa namanya ya, sisik ikan itu kan mengkilap. Itu yang menjadikan mata kita kadang berpaling, lupa dengan tujuan utama kita, lupa dengan akhirat. Itu benar-benar berbahaya ini ya. Betapa banyak orang yang menggadaikan agamanya demi keuntungan dunia, maka berhati-hati. Dan yang ketiga, warajulun aqama sil'atahu ba'dal asri faqala wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh laqad a'taitu biha kadza wa kadza fasaddaqahu rajulun. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menawarkan dagangannya seusai sholat asar, dan pada penawarannya ia berkata, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, aku telah mendapatkan penawaran demikian dan demikian. Demi Allah mau iku ana wong tuku, ngora go sakmene urung tak kekne, kok kanggo sampean tok khusus spesial lagi, tak wae murah. Muwandi nek wis ngene iki. Pun Pak, demi Allah pun toh jenengan tok iki sing tawehi. Hati-hati demikian. Fasaddaqahu rajulun, kemudian orang itu percaya. Konsumen tadi percaya. Summa qara hadhil ayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Ali Imran ayat 77. Innalladzina yashtaruna bi ahdillah wa aimanihim samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sangat sedikit. Na'udzubillah ya. Ini yang banyak terjadi. Orang Arab zaman dahulu, Pak, itu mendapatkan pujian, Pak, karena mereka dalam bertransaksi tidak banyak bersumpah. Sebagaimana kata penyair, qalilul alaya hafidun liyamini idza sadarat minhul aliyah barat. Mereka orang Arab itu jarang bersumpah. Kalaupun bersumpah mereka sangat menjaganya. Dan jika bersumpah maka mereka akan merasa terbebani dengan sumpah tersebut. Sedangkan orang sekarang habis bersumpah koyok-koyok lali apa sing diucapne. Ini zaman sekarang. Karena sekali lagi di antara faktor yang banyak terjadi, umat ini sudah jauh dari agamanya, tidak paham akan konsekuensi dari sumpahnya. Makanya jangan heran, jangankan kok sumpah, perkara agama yang lain pun akan dipakai main-main. Bukan hanya sumpah yang dipakai main-main, banyak hal dari agama ini yang akan dijadikan lelucon dan guyonan. Inilah PR kita bersama. Makanya sering kami sampaikan, jika umat ini sudah sungkan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka jangan heran bila yang disampaikan Nabi, Islam akan kembali asing. Jangan heran syariat Nabi akan dibuat guyonan dan cacian ya. Dan ini sudah banyak terjadi ya, sudah banyak terjadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
wis mulai dari wong kok koyok kebanjiran, wis ya jenengan iki kok pantes gawe sembelihan wayah korban padha duwene, kok ngerti jenengan? Aku padahal gak sebut merek loh. Artinya apa ya? Ini sudah apa ya? Ya demikian kondisinya. Ya, naudzubillah. Dipakai guyonan. Ya. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kondisi saat ini berbanding terbalik. Kalau orang Arab zaman dulu benar-benar ya kalau sudah bersumpah itu merasa terbebani. Ya sama dengan ucapan insya Allah itu loh Pak. Insya Allah lah sekarang gawe timbang ngomong ora iku ra penak luwe apik. Insya Allah. Ya apa insya Allah, insya Allah, insya Allah. Iki terus isu waduh ngapunten nah iki saiki. Padahal insya Allah itu berapa persen? 99,99%. Sisanya itu yes kalau memang qadarullah ada sesuatu yang memang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Terus kan gak iso yang ngomong gak iso ngono lho, ben gak arep-arep ngono lho. Lu apik to the point gitu. Ya. Apa karena faktor beda tempat ya? Nah, di Jawa kan tingkat kesungkanannya sangat tinggi. Ya inilah. Sangat tinggi Pak, teng ngomong ora iku pakewo. Ya wis tone orang ngomong ora luwih penak. Ya ini sekali lagi berbanding terbalik antara dahulu dan sekarang, gampang bersumpah. Mari kita perhatikan surat Al-Maidah ayat 89. Wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Hati-hati. Jo gampang sumpah apalagi dalam urusan jual beli. Seorang muslim ya sampaikan insyaallah barangnya demikian. Bagus sampaikan, bagus. Ada cacat sampaikan, ada cacat. Nomor berikutnya, di antara adab dalam jual beli adalah larangan berbohong. Larangan berbohong. Ini juga nasihat baik untuk penjual ataupun pembeli. Kadang kami jumpai Pak, pembeli ku ya rada nakal. Pak regani pinten? Oh sakmene lho, aku mau ning toko kono lho gur sakmene gitu. Leres mboten? Nek sentuk berarti pengalaman. Padahal ya urung kok toko kono gitu loh. Nek nasihat masalah berbohong ini hati-hati baik untuk penjual ataupun pembeli. Ya, regine pinten? Larangan Pak. Lah aku inan lho takon-takon kon gak sampai sakmono. Jenengan iki kelarangan. Padahal belum. Hati-hati. Penjual juga demikian. Ya. Kanggo sampean tok Pak tenan wis toh murah-murah. Oh, mau lho ana wong tuku rego sen urung tak kekne. Gak kanca ngono gak tak kekne iki wis khusus sampean tok. Padahal ya ora. Hati-hati. Ya. Jangan pernah berbohong dalam urusan transaksi jual beli dan dalam hal apapun. Kita ingin jual beli kita itu berkah. Ingin. Maka jujurlah dalam transaksi. Jangan menipu, jangan berbohong. Dalam surat Muhammad ayat 21, falau sadaqullah lakana khairal lahum. Jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Lebih baik. Dan kita juga diperintahkan untuk jujur. Alaikum bisidqi. Ya. Hendaklah kalian senantiasa jujur dalam segala perkara, jual beli, ya, menjual atau membeli dalam hal apapun, termasuk seorang ibu, seorang bapak, jangan pernah berbohong, termasuk kepada anak, ngajari anaknya,
Ling kene ana wong eko ngomong ya bapak enggak enek gitu. Bapak metu. A'udzubillah. Nah iki sing ngajari ya bapake dhewe. Ini kadang terjadi, tapi insyaallah di Malang Kota enggak enek kaya ngono kuwi. Insyaallah. Nek enek ya paling ketularan. Mbah ketularan kondi. Hati-hati. Ya, alaikum bisidqi. Fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Udah terus terang aja. Gak ono sah ono sing ditutup-tutupi. Nek barangnya apik sampaikan apik, nek ono cacat sampaikan cacat. Jangan sampai menjadikan pembeli itu kapok balik maneh. Jangan sampai ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan lalu beliau masukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Faqal, maka beliau bertanya, ma hadza ya sahibat ta'am? Apa ini wahai pemilik makanan? Qala asabathus sama ya Rasulullah. Sang pemilik menjawab, ya Rasul, makanan ini terkena air hujan. Qala afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas man ghasya falaysa minni. Mbok yo sing teles disekek dhuwur. Ini nasihat Rasul. Nyapa sing teles kok disekek ngisor, tutupi. Kalau memang ada cacat dalam makanan, taruh atas biar orang tahu. Dan di akhir hadis ini Rasul menyampaikan, man ghasya falaisa minni. Siapa yang menipu maka bukan dari golongan kami. Rasul mengajarkan kita untuk jujur dalam segala aspek, termasuk jual beli. Ya. Sekali lagi, kalau ada cacat sampaikan cacat. Oh ngapunten, ini ada ininya. Karena ada cacat ini maka tak jual dengan harga yang berbeda, monggo. Nek purun, nek mboten purun nggih jenengan puruni ya ngoten. Ya. Nggak apa-apa, sampaikan terus terang apa kekurangan dari barang kita. Ya. Nggak perlu ada yang ditutupi. Insya Allah pembeli seneng nek kayak ini. Nggak ada menyesal saat sampai rumah. Kita umat Islam itu punya kode etik. Kita sebagai umat Islam itu tahu hak-hak yang harus kita penuhi. Jangan sampai sebagaimana orang-orang liberalis wis pokok badi. Ya. Makanya kadang-kadang umat Islam ini dalam masalah seperti ini coba belajar dari bagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabatnya juga berdagang dan berbisnis ini. Belajar dari baginda Rasulullah, belajar dari sahabat-sahabat Nabi. Jangan hanya terpaku belajar dari orang-orang yang tidak memiliki agama, yang mereka pokoknya adalah badi, nggak mikir entah itu menzalimi orang atau tidak berpikir sampai sana. Tapi kita sebagai umat Islam, kita harus tahu rambu-rambunya. Alah wong gur titik wae kok. Titik oke, kalau memang suatu aib sampaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima. Kata Rasul, penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Bila jujur dan terus terang akan ada keberkahan. Ini yang kita cari.
berkah. Berkah ini akan menjadikan langgeng. Ya, berkah ini akan menjadikan langgeng. Siapa yang jujur maka jual belinya berkah. Kalau berkah berarti langgeng. Wa in kadzaba, apabila dia berdusta, ya, wa katama, menutup-nutupi, maka akan hilang keberkahan pada transaksi jual belinya. Naudzubillah. Kalau sudah demikian, naudzubillah. Seorang yang beragama Islam itu bukan hanya akeh sing digoleki, tapi juga berkah. Yo alhamdulillah nek akeh yo berkah. Ya. Alhamdulillah, tapi kok sekiranya sedikit berkah jauh lebih baik daripada banyak tapi kita mendolimi orang lain. Yang namanya kezoliman bagaimanapun itu kita akan mempertanggungjawabkannya. Sekecil apapun kezoliman itu yang dilakukan di bumi ini, kelak kita akan mempertanggungjawabkannya. Makanya hati-hati dalam masalah ini. Ya, hati-hati sekali. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ya, dalam syarah An-Nawawi ala Muslim, beliau menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dalam hadis ini, di mana masing-masing dari keduanya menjelaskan setiap informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain, seperti kata beliau cacat aibnya, ya, kekurangan lainnya yang ada pada barang tersebut, harga dan lain sebagainya. Ini semua disebutkan. Adapun maksud hadis muhiqat barakatu bai'ihi, kata beliau, ya, tumbuh dan bertambahnya kebaikan dalam transaksi tersebut. Makanya insya Allah orang-orang yang jujur dalam transaksinya, Allah berkahi jual belinya. Berkah dari harta yang dia dapat juga akan membawa kebaikan pada keluarganya. Sampai pada tahap ini loh. Makanya kan seorang muslim diwanti-wanti oleh Nabi kalau kerja nyari yang halal. Karena yang kita bawa adalah harta yang akan kita makan dan keluarga kita makan. Jangan sampai jasad yang tumbuh pada diri kita, keluarga kita itu dari sesuatu yang haram. Ya, jujur. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berbohong dalam transaksi. Innat tujjaro yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaron. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir. Illa manittaqallah wa barra wa sadaqa, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Hati-hati. Dan Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Anfal ayat 58, innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Hati-hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama tadi kita bahas di hari ini dalam masalah untung, nggak popo Pak Didik, sing penting berkah, sing penting luwe apik. Nek jare wong Jawa, titik-titik gak popo, sing penting sing tuku sesuk balik maneh. Daripada ngambil untung wokeh sesuk wis ilang ora gelem balik. Ini dalam masalah untung. Titik-titik 100-200 nek diklumpukno lah ya oke. Ya. Bahkan saya pernah tanya, ada seorang sahabat, beliau ini jualan sembako. Ya apa? Enak grosir apa ecer? Enak ecer Ustaz. Lah nyapa?
Lah nek grosir badine gur titik. Lah nek ecer iku 100 200 tapi wokeh. Itu kata beliau. Tapi kan kadang-kadang awak dhewe kurang sabar. 100 200 iku kurang sabar awak dhewe. Pingine langsung okeh. Nek iso yo nek bathi pisan langsung 100.000. 200.000 nek iso lho ya. Sabar. Kemudian juga ya, faedah dari malam hari ini, jangan pernah sekali-kali ya berbohong dalam jual beli, terlalu banyak bersumpah juga jangan. Yang terakhir, nggak apa-apa nggih tambah satu. Lebihkanlah timbangan Bapak Ibu. Saya sering mendapati bahwasanya masalah timbang menimbang ini banyak PR. Sejatinya timbangan yang baik itu kan sudah lulus dari apa Pak? Lulus kan dia, ada sertifikatnya. Tapi kan timbangan kadang-kadang wis digawe sowe gejlak-gejlukne iku ya kadang-kadang wis enggak standar. Leres mboten? Hati-hati. Kalau dalam masalah timbang menimbang lebih disarankan pakai yang ada angkanya saja. Kalau memang jumlahnya nggak banyak, saestu itu lebih akurat daripada jenengan pakai timbangan yang apa itu namanya? Apa yang yes ono timbeli iku lho Pak. Iku lah kadang-kadang malah jebrakan gitu kan. Kadang-kadang kan terlalu gampang toh. Kok seimbang terus tutuk sebelah wis. Ya hati-hati ini, hati-hati. Masih yo kurang setengah on niku yo kurang gitu loh. Hati-hati dalam masalah ini. Ya, pedagang itu harus benar-benar memperhatikan urusan ini. Jangan dianggap sepele masalah timbang menimbang ini. Saya kemarin lihat di Instagram itu, kalau nggak salah satu produkmu itu ditimbang, tulisannya kalau nggak salah 60 gram atau berapa ditimbang kurang sekian gram ya, kalau nggak salah itu viral akhirnya. Nah, ini hati-hati sekali lagi dalam masalah seperti ini. Termasuk dalam pertemuan yang lalu kita sebutkan, terkadang kita sebagai distributor yang dapat barang dari pabrik, satu karung tulisannya 50 kilo, iku kadang-kadang nggak sampai. Lah awak dhewe ngerti apa ya te menengahi. Wong awak dhewe ngedole, ya itu. Sampaikan saja kepada pembeli, Pak, Bu, ngapunten, kulo angsale saking pabrik ya sak karung iki, kaya ditimbang-timbang ya gak sampai 50 kilo. Aku ngedole karungan sak karung iki tak dol sak mene. Wis terus terang aja. Karena pembeli ini yang beli dari jeneng insya Allah akan diecer itu ya, akan diecer nanti. Nah, nggak apa-apa, terus terang aja dan hati-hati dalam masalah ini. Makanya kalau bisa lebihkan dalam menimbang. Titik nggak apa-apa, lebihkan aja sampai pas ya. Nih iso pas luar biasa iki, makanya cari yang timbangan akurat. Tapi nih timbangan apa itu iki angel lagi saestu, apalagi wis timbangane wis gak ono warnane belas sih wis saking suwene ya. Ingat firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mengurangi. Lagi kebiasaannya awak dewi nek nimbang nek tuku pengen mbok yo ditambahi didik, wis diadai ku lho isek diuncal nih. Nah, bahwa ngabang ku wis pasti diuncal nih sian didik lho Bu, didik gitu. Ya nek wonge ridho ora apa-apa gitu kan. Tapi hati-hati ini. Tapi nek awak dhewe pas nimbang, Masya Allah. Nah ini hati-hati dalam masalah ini. Sekali lagi, berhati-hatilah dalam masalah ini. Timbang menimbang, takar menakar
Ya, apabila akad kita yang kita jualkan adalah 1 kilo kurang titik, yang kita akadkan 1 kilo kok kurang titik, berarti ada kezaliman yang sedang kita lakukan. Ya, ada kezaliman yang kita lakukan. Hati-hati ya dalam masalah ini. Dalam surat Hud juga disebutkan ayat 85. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Ya. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dalam surat Al-Isra ayat 35 juga disebutkan. Al-Isra ayat 35. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistas. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Diwanti-wanti tenanan Pak masalah ini. Al-An'am ayat 152. Sama, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dalam surat Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kau mengurangi neraca itu. Gak hanya 1 ayat, diwanti-wanti tenanan masalah ini. Berusahalah untuk berlaku adil dalam menimbang. Makanya kalau bisa ditambah didik, lebih aman. Dan untuk amannya cari timbangan yang akurat. Ya. Kalau perdagangan kita berkaitan dengan timbang menimbang, cari timbangan yang paling akurat. Ini salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menghindari suatu kezaliman. Ini salah satu bentuk ikhtiar. Mudah-mudahan dengan demikian Allah berkahi usaha kita. Ojo pokoknya timbangan gelek sing murah, jangan, cari yang paling akurat. Makanya tadi yang cari yang apa? Yang digital ya, yang lebih kelihatan itu nomin angkanya berapa, lebih aman. Yang digital juga yang rego mulai uelek sampai uape yo enek kan gitu. Cari yang akurat itu aja. Nih onok murah akurat, alhamdulillah. Ya, pakai yang itu. Jika sudah demikian kemudian ada kekurangan sedikit, ya disebutkan ya Syekh Al-Jazairi, begitu pula Asy-Syinkiti rahimahumullah, mereka mengatakan melalui ayat-ayat ini ya, jika memang kita telah berusaha menyempurnakan isi takaran dan timbangan dengan adil, lantas kemudian tanpa kesengajaan kita terjadi kekurangan, maka tidak mengapa. Karena apa? Kita sudah berusaha, sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Makanya tadi, jika memang usaha kita adalah berkaitan masalah timbang menimbang, takar menakar, carilah yang akurat. Apabila timbangan besar, kalau bisa selalu dicek sudah benar apa belum ya. Makanya hati-hati. Tapi alhamdulillah seiring dengan berkembangnya teknologi, sekarang ada timbangan-timbangan digital yang angkanya sangat jelas ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah ini yang dapat kami sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi kita belajar seperti ini untuk bersama-sama ya, tahu mana hak-hak yang harus kita tunaikan, dan kita berhati-hati jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.